Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Kamis 14 November 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya sidang putusan Pilkada Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh dan Kubu Anas yang serahkan bukti CD yang memuat sejumlah fakta kasus Hambalang. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi Kamis siang diwarnai kericuhan. Kericuhan yang berlangsung di dalam ruang sidang tersebut diduga dipicu atas penolakan putusan hakim oleh salah satu pendukung calon gubernur Maluku. Kericuhan oleh salah satu pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Maluku ini dipicu oleh penolakan atas hasil putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Provinsi Maluku yang Kamis siang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pendukung calon gubernur Abdullah Tuasikal kemudian maju ke muka sidang sambil marah-marah. Tidak hanya itu, mereka juga merusak kursi, mic, serta mimbar yang berada di ruangan sidang. Akibat kericuhan ini, pihak yang sedang berpolemik dan pengunjung sidang berhamburan keluar. Tidak hanya di dalam ruang sidang, kericuhan juga berlangsung hingga keluar ruang sidang. Mereka juga merusak sejumlah monitor TV serta kaca jadwal sidang. Petugas kepolisian yang berjaga di luar ruang sidang kemudian mengamankan sejumlah pendukung. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak gugatan pasangan Abdullah Tuasikal Hendrik Lewerisa karena dalil pemohon tidak terbukti. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Sejumlah pelaku perusakan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi MK saat berlangsung sidang putusan Pilkada Maluku berhasil ditangkap polisi dan diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Polisi masih terus mencari puluhan pelaku yang berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Petugas keamanan persidangan Mahkamah Konstitusi MK yang dibantu dengan ratusan aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat yang cepat datang ke MK langsung melakukan penangkapan kepada sejumlah para pelaku pengerusakan di ruang sidang MK. Sempat terjadi pengejaran saat polisi menangkap para pelaku pengerusakan hingga ke halaman gedung MK. Sejumlah pelaku yang berhasil ditangkap polisi langsung dibawa ke mobil tahanan, sedangkan lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, sedikitnya 5 pelaku pengerusakan berhasil diamankan petugas, sedangkan sejumlah pelaku lainnya terus dikejar dan diperkirakan berjumlah 25 orang. Iya. Ini siapa yang menyuruh, siapa menggerakkan, ini kan kita cari nanti, ya kan? Jadi kan tentu sementara kita belum bisa menyampaikan perannya masing-masing orang ini karena masih dalam pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dicocokkan dengan fakta di lapangan nanti baru kita beritahu lagi. Ya. Dari 5 orang ada yang disidang? Udah memaksa Pak, sudah masuk. Makanya ditangkap udah. Dari 5 orang itu ada yang membawa senjata tajam nggak? Yang mana Pak? Belum tahu. Kita masih kita ambil. Pak, polisi merasa kecolongan nggak Pak dengan aksi ini? Nggak ada kecolongan. Sementara itu, kerusuhan sendiri dipicu karena tidak terimanya kubu pasangan yang bersengketa terhadap hasil putusan sidang MK yang memutuskan menolak pilkada ulang di Maluku. Sejumlah fasilitas di ruang sidang dan lobi MK rusak akibat kericuhan ini. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Sementara itu, kericuhan yang terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi MK Jakarta pasca putusan MK terhadap sengketa pemilu kada Provinsi Maluku juga berimbas ke Ambon. Puluhan pendukung salah satu pasangan calon gubernur Maluku Kamis sore memblokir jalan dan berorasi di depan gedung kantor KPUD Maluku. Puluhan pendukung pasangan calon gubernur Herman Kudubun Daud Sangaji yang didukung oleh PDI Perjuangan mendatangi gedung kantor KPUD Maluku beberapa saat setelah Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan sengketa pilkada terhadap KPUD Maluku. Massa yang emosi langsung memblokir jalan dan berorasi di depan gedung kantor KPUD Maluku sehingga membuat ruas Jalan Sultan Hasanuddin di depan kantor KPUD Maluku macet total. Massa pun berusaha untuk menerobos masuk ke kantor KPUD Maluku. Namun upaya tersebut dihadang oleh sekitar 200 personil polisi yang telah disiagakan
untuk mengamankan kantor KPUD Maluku. Bahkan hingga Kamis malam, sekitar 200 personil polisi masih disiagakan di kantor KPUD Maluku. Mahkamah Konstitusi hari ini telah membuat putusan gugatan Pilkada Maluku dengan menolak gugatan 4 pasangan calon terhadap KPUD Maluku yang memenangkan pasangan Abdullah Fanat, Martin Mas Paitela atau Damai untuk maju bertarung di putaran kedua bersama pasangan Said Assagaf, Z Sahu Burua atau Setia. Namun sayang, sidang yang berawal damai ternodai dengan aksi kericuhan salah satu pendukung pasangan yang tak terima hasil keputusan sidang. Di Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Kubuana serahkan bukti CD yang memuat sejumlah fakta kasus Hambalang. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.